أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله. فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم
فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد لما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور صدق الله العظيم. Terjemah surah Ali Imran ayat 92 atau awal dari juz 4. Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui. Ayat 93. Semua makanan itu halal bagi Bani Israel, kecuali makanan yang diharamkan oleh Israel atau Yakub atas dirinya sebelum Taurat diturunkan. Maksudnya adalah setelah Taurat diturunkan, ada beberapa makanan yang diharamkan bagi mereka sebagai hukuman. Nama-nama makanan itu disebut di dalamnya. Selanjutnya lihat An-Nisa surat 4 ayat 160 dan Al-An'am surat 6 ayat 146. Katakanlah Muhammad, maka bawalah Taurat lalu bacalah jika kamu orang-orang yang benar. Ayat 94. Maka siapa yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah, maksudnya adalah dusta terhadap Allah, ialah dengan mengatakan bahwa sebelum Taurat diturunkan, Allah telah mengharamkan beberapa makanan kepada Bani Israel. Setelah itu, maka siapa yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah setelah itu, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Ayat 95, katakanlah Muhammad, benarlah segala yang difirmankan Allah, maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus dan dia tidaklah termasuk orang musyrik. Ayat 96, sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia ialah Baitullah yang di Bakkah atau Makkah. Maksudnya ahli kitab mengatakan bahwa rumah ibadah yang pertama dibangun berada di Baitul Maqdis, karena itu Allah membantahnya. Yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Ayat 97, di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya maqam Ibrahim. Lihat surah Al-Baqarah ayat 125. Siapa yang memasukinya, Baitullah, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu. Maksudnya orang-orang yang sanggup mendapatkan perbekalan dan alat-alat pengangkutan serta sehat jasmani, dan perjalanan pun aman serta keluarga yang ditinggalkan terjamin kehidupannya. Yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Ayat 98. Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab,
Mengapa kamu mengingkari ayat-ayat Allah? Padahal Allah Maha menyaksikan apa yang kamu kerjakan. Ayat 99. Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, mengapa kamu menghalang-halangi orang-orang yang beriman dari jalan Allah? Kamu menghendakinya jalan Allah bengkok, padahal kamu menyaksikan. Maksudnya mengetahui bahwa agama yang diridai Allah adalah agama Islam. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Ayat 100. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu mengikuti sebagian dari orang-orang yang diberi kitab, niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang kafir setelah beriman. Ayat 101. Dan bagaimana kamu sampai menjadi kafir padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepada kamu dan Rasulnya Muhammad pun berada di tengah-tengah kamu? Siapa yang berpegang teguh pada agama Allah, maka sungguh dia diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Ayat 102. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Ayat 106, ayat 109, 103. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali Allah, tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Ayat 104. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru pada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Ma'ruf ialah segala perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah, sedangkan mungkar ialah segala perbuatan yang menjauhkan diri dari Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ayat 105. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang berat. Ayat 106. Pada hari itu ada wajah yang putih berseri, dan ada pula wajah yang hitam muram. Adapun orang-orang yang berwajah hitam muram, kepada mereka dikatakan, mengapa kamu kafir setelah beriman? Karena itu rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu. Ayat 107. Dan adapun orang-orang yang berwajah putih berseri, mereka berada dalam rahmat Allah atau surga, mereka kekal di dalamnya. Ayat 108. Itulah ayat Allah yang akan bacakan kepada kamu dengan benar, dan Allah tidaklah berkehendak menzalimi siapapun di seluruh alam. Ayat 109. Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan. Hadis seputar ayat. Ayat 92. Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, ayat ini diturunkan sehubungan dengan Abu Talhah radhiyallahu an yang menyumbangkan harta berupa tanah Bayrukha untuk kepentingan agama Islam. Hadis riwayat Ahmad. Ayat 99 sampai 100. Zaid bin Aslam radhiyallahu an berkata bahwa ayat ini diturunkan berkenaan Syas bin Qais yang mengadu domba antara kaum Aus dan Khazraj. Satu hari orang-orang Aus dan Khazraj sedang berbincang-bincang. Tak lama Syas bin Qais, seorang Yahudi, lewat di depan mereka. Syas benci melihat keakraban di antara mereka. Syas lalu mengirim temannya untuk bergabung kepada mereka dan mengadu domba antara mereka. Upaya ini berhasil. Aus bin Khaidi dan kaum Aus dan Jabbar bin Sar dari kaum Khazraj saling bertengkar. Tak lama pertikaian pun terjadi antara kedua kaum itu. Hadis riwayat Ibnu Ishaq dan Abu Shaykh. Hadis seputar ayat 102 sampai 103. Satu dari Abdullah bin Amir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang ingin dijauhkan dari neraka dan masuk ke dalam surga, hendaklah dia beriman kepada Allah dan pada hari akhir, dan bergaulah dengan manusia dengan apa yang dia sukai. Hadis riwayat Ahmad. 2. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah satu dari kalian meninggal kecuali berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Ayat 104. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa di antara kalian melihat satu kemungkaran, hendaklah ia mengubah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka dengan lisannya. Jika ia masih tidak mampu, maka dengan hatinya, dan itulah selemah-lemah iman. Hadis riwayat Muslim.
Asbabun nuzul ayat 101 sampai 103. Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata bahwa suatu ketika orang-orang Aus dan Khazraj berkumpul dalam satu majelis. Mereka sedang berbincang tentang permusuhan mereka saat masa jahiliyah. Hal ini ternyata memancing kemarahan di antara mereka. Bahkan ada yang sampai menghunus pedang untuk mendamaikan pertikaian itu. Allah lalu menurunkan ketiga ayat ini. Hadis riwayat Faryabi dan Ibnu Abi Hatim. Ayatnya adalah, dan bagaimana kamu sampai menjadi kafir pada ayat-ayat Allah dibacakan kepada kamu dan Rasulnya Muhammad pun berada di tengah-tengah kamu. Siapa yang berpegang teguh pada agama Allah, maka sungguh dia diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Ayat 102. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Ayat 103. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Itulah yang kita bacakan dari surah Ali Imran ayat 92 atau awal daripada juz 4 sampai dengan ayat 109. Semoga ada manfaatnya, memberikan pahala kepada kita untuk kebaikan dunia dan akhirat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.